Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misi utama kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan yang terbaik bagi umat manusia. Keagungan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terukir di dalam Al-Quran. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Quran Surah Al-Qalam 4. Di balik akhlak mulia yang dimiliki beliau, ternyata ada orang musyrik yang sangat membenci Rasulullah dan berniat membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah orang yang hendak membunuh Rasulullah, dan apa yang membuat orang itu hendak membunuh Rasulullah? Simak videonya sampai selesai agar tidak salah faham. Lelaki Arab itu bernama Sumamah bin Itsal. Dia berasal dari kabilah Al-Yamamah. Sumamah amat membenci Nabi Muhammad. Tekadnya satu, ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Dari Mekah, ia bergegas ke Madinah, bersenjatakan pedang dan semangat yang meluap-luap. Ia mencari Rasulullah. Pada saat Sumamah memasuki kota Madinah, ia bertemu Umar bin Khattab. "Apa tujuan kedatanganmu ke Madinah? Bukankah engkau seorang musyrik?" tanya Umar penuh curiga. "Aku datang ke negeri ini hanya untuk membunuh Muhammad," teriak Sumamah tanpa tedeng aling-aling. Dengan sigap, Umar menghadang lelaki musyrik itu. Umar pun berhasil merampas senjata dan mengikat tangan Sumamah. Selanjutnya Al-Faruq membawanya ke masjid. Setelah mengikat Sumamah di salah satu tiang masjid, Umar segera melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun segera keluar menemui orang yang bermaksud membunuhnya itu. Setibanya di tempat pengikatannya, beliau mengamati wajah Sumamah baik-baik, kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah ada di antara kalian yang sudah memberinya makan?" Para sahabat tentu saja kaget dengan pertanyaan Nabi. Umar yang sejak tadi menunggu perintah Rasulullah untuk membunuh orang ini, seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Maka Umar memberanikan diri bertanya, "Makanan apa yang kau maksud wahai Rasulullah? Orang ini datang ke sini ingin membunuh, bukan ingin masuk Islam." Rasulullah tidak menghiraukan sanggahan Umar. Beliau berkata, "Tolong ambilkan segelas susu dari rumahku, dan buka tali pengikat orang itu." Walaupun merasa heran, Umar mematuhi perintah Rasulullah. Setelah memberi minum Sumamah, Rasulullah dengan sopan berkata kepadanya, "Ucapkanlah la ilaha illallah." Si musyrik itu menjawab dengan ketus, "Aku tidak akan mengucapkannya." Rasulullah membujuk lagi, "Katakanlah, aku bersaksi tiada ilahi selain Allah, dan Muhammad itu Rasul Allah." Namun Sumamah tetap berkata dengan nada keras, "Aku tidak akan mengucapkannya." Para sahabat Nabi yang turut menyaksikan adegan ini, menjadi geram terhadap orang yang tidak tahu untung tersebut. Hal yang mengagetkan para sahabat, Rasulullah justru membebaskan Sumamah dan menyuruhnya pergi. Si musyrik itu bangkit, seolah-olah hendak pulang ke negerinya, tetapi belum jauh dari masjid, dia kembali kepada Rasulullah dengan wajah ramah berseri. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku bersaksi tiada ilahi selain Allah, dan Muhammad Rasul Allah." Rasulullah tersenyum dan bertanya, "Mengapa engkau tidak mengucapkannya ketika aku memerintahkan kepadamu?" Sumamah menjawab, "Aku tidak mengucapkannya ketika masih belum kau bebaskan, karena khawatir ada yang menganggap aku masuk Islam karena takut kepadamu. Namun setelah engkau bebaskan, aku masuk Islam semata-mata karena mengharap keridhaan Allah." Pada suatu kesempatan, Sumamah bin Itsal berkata, "Ketika aku memasuki kota Madinah, tiada yang lebih kubenci dari Muhammad. Tetapi setelah aku meninggalkan kota itu, tiada seorang pun di muka bumi
yang lebih kucintai selain Muhammad Rasulullah. Memaafkan merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Abdullah Al-Jadali berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia menjawab, beliau bukanlah orang yang keji dalam perkataan ataupun perbuatan, suka kekejian, suka berteriak di pasar-pasar, atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan orang yang suka memaafkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Umat Islam diperintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam pergulatan. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Memaafkan dan mengampuni juga merupakan perbuatan yang diperintahkan Sang Khalik kepada umatnya. Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." Quran Surah Al-A'raf 199. Pada surah Al-Hijr ayat 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berfirman, "Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik." Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memaafkan orang-orang musyrik atas tindakan mereka menyakiti dan mendustakan beliau, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang berbuat kebajikan dan memaafkan. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surah Asy-Syura 43. Syekh Mahmud Al-Misri dalam kitab Mausu'ah min Akhlaqir Rasul mengatakan, memaafkan adalah pintu terbesar menuju terciptanya rasa saling mencintai di antara sesama manusia. Jika orang lain mencerca kita, sebaiknya kita membalasnya dengan memberi maaf dan perkataan yang baik, ungkap Syekh Al-Misri. Begitu juga ketika seorang berbuat jahat kepada kita, seharusnya kita membalas dengan berbuat baik kepadanya. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Asy-Syura 40. Nah, sahabat Islamiyah, semoga kita menjadi insan yang selalu ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.